makasih Mbak Gandes, lengkap banget tadi paparannya. Tapi ternyata walaupun udah lengkap, masih banyak teman-teman yang penasaran, Oh iya masih ya. banyak teman-teman yang mau bertanya. Terus tadi makasih Mas Hani juga udah memberikan tambahan informasi tadi terkait DMS. Udah ditambahkan tadi di chat room Zoom, Oh, total DMS yang ada di Ruas Jasa Marga Group ada 286 DMS. oke. Dan yang sudah terintegrasi dengan GID sejumlah 277. Jadi udah hampir Oh, semuanya udah hampir sebenarnya ya semuanya Pak ya. ya, dikit lagi. Oh, oke, berarti yang tadi materi yang saya punya belum update. Mohon maaf nih Nggak- rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Sani untuk update-nya. Oke, Mungkin ini Pak Sani perlu diupdate nih paparan yang sosialisasi itu Pak Sani. langsung diupdate kayaknya. Makasih Mas Hani update-nya. Ini kita langsung baca. Nanti mungkin ada yang saya bacakan, ada yang ditampilkan mungkin ya teman-teman dari panitia. Mungkin kalau ada yang kameranya nyala silahkan ditampilkan. Nih saya bacakan dulu dari Pak Asep Sofyan. Izin tanya terkait teknologi informasi GID yang mampu memberikan informasi yang optimal kepada pengguna jalan. Bagaimana penanganan Ibu dan tim apabila terkendala server error atau aplikasi tidak bisa menampilkan fitur, sementara informasi secara real diperlukan setiap saat. Nah, saya penasaran juga sih Mbak, kalau error itu gimana dan pernah nggak waktu Satgas kemarin error Oh di iya. ID-nya? Oh iya iya. Terus apa yang terjadi ketika error? Dimarahin lah. Kalau itu kayaknya nggak usah ditanyain Iya, ya. nggak usah tanya ya. Sebenarnya apa yang terjadi ya tahu sendiri lah ya kita Tapi di kita belakang semua ya. layarnya penasaran lah Iya kita. iya. Apa yang terjadi Mbak yang dilakukan tim Oke, IT jadi lah? sebenarnya jadi gini, namanya sistem pasti ada kemungkinan untuk error. Nah, itu yang perlu kita Hmm, mitigasi hmm, nih. hmm, Nah, salah satu mitigasinya sebenarnya kayak misalkan server down gitu ya. hmm, Nah, salah satu mitigasi sebenarnya kita harusnya punya yang namanya DRC, hmm, Disaster Recovery Center. Jadi ketika hmm, server utamanya down atau hmm, sebenarnya belum itu dulu deh, server backup dulu nih. Jadi kayak redundant. hmm, Jadi ketika server utama down, dia langsung secara otomatis beralih ke yang server cadangannya nih, kayak hmm, backupnya. Nah, namun sekarang belum sih ya. Jadi hmm, kedepannya kita mau ini. Nah, ini salah satu PR kita nih yang kita terus lakukan perbaikan-perbaikan hmm, supaya ketika si GAD ini error karena servernya hmm, itu tidak masalah karena ada server backupnya yang bisa hmm, menghandle si aplikasi GAD ini. Ini sedang proses kita hmm, untuk membuat itu. Jadi hmm. doakan juga supaya Tidak apa terjadi apa-apa pada saat sampai sekarang ya, jadi tidak terjadi apa-apa sampai server backup atau DRC nanti berjalan lancar gitu. ya, amin. Nah, tapi memang pernah kejadian server kita Hmm, mati. Bukan server sebenarnya yang mati. Kalau kemarin itu kejadiannya internetnya. hmm, hmm, Jadi apa namanya aplikasi JD itu kan servernya ada di JMTC di hmm, JLJ. Itu hmm, kejadian data center kita yang di JLJ itu jaringan komunikasinya putus, hmm, hmm. digigit tikus. Oh, oke. Itu juga perlu kita lakukan perbaikan nih. Jadi Hmm, untuk apa namanya pemeliharaan rutin di bangunannya itu perlu kita intensifkan juga supaya jangan sampai ada tikus lagi oke. berkeliaran di situ kan. Nah, Heeh, tapi pada saat itu penanganannya gimana ya? Petugas kalau nggak salah sih pas itu sih GID di JMTC juga mati. Nah, hmm, ya balik lagi ke masa lampau ya. Jadi seringnya petugas JMTC komunikasi lewat radio tuh dengan hmm, petugas-petugas hmm, Senkom dan hmm, petugas-petugas lapangan. Karena hmm, mereka belum bisa memantau lagi kan dan apa namanya informasi-informasi yang ditampilkan di DMS juga masih stuck tuh. hmm, Seperti nah, di belakang layarnya ya kita melakukan perbaikan secepat mungkin sih untuk hmm, yang GID ini karena kita ada SLA-nya juga hmm, untuk namanya resolution time minimalnya itu berapa. Nah, itu yang hmm, kita kejar nih supaya bisa tercapai dan tidak lama downnya. Ya, kalau dampaknya ya seperti yang tadi kita tahu bersama ya pasti hmm, ada suara-suara agak sengau yang sampai ke kita lah. hmm, Tapi ya resiko sih itu. hmm, Resiko tim ITI selama kita membangun sistem pasti kan ada kemungkinan gimana. Nah, namun hmm, itu hmm, kami jadikan pelajaran sih. Jadi hmm, supaya tidak berulang dan meminimalkan kemungkinan berulangnya kita harus hmm, lakukan mitigasi-mitigasi tadi. Nah, itu yang sedang kita jalankan bareng sih, bareng tim. Pak hmm, Sani dan tim dan Pak Nasir dan tim itu yang sedang menjalankan. hmm, baru ya ada Pak Nasir sekarang Oh juga iya, ya. tadinya Pak Deka di situ. Nah, Tukeran mereka.
Oke, jadi memang ya resikonya pasti ada ya Mbak. Ada. Sesekali mungkin ada gangguan, baik itu Cuma terkait peralatan atau jaringan tadi ya. cuma mungkin kita terus ini sih, apa namanya, mitigasi itu. Jadi kayak tadi kalau itu Mm-mm, kan karena jaringan ya. mm-mm, Karena jaringan ya ini kita lagi benerin data centernya supaya tidak berulang lagi. Kita improve apa bukan kita improve sih, kita perbaiki lah yang apa namanya yang perlu diperbaiki di data center itu. Oke. Gitu Pak Asep Sofyan, mudah-mudahan cukup menjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Riono, GTT RO2, bolehkah, oh tadi, oke. Bolehkah semua router memiliki akun GID? Bagaimana mendapatkannya? Dan bolehkah misalnya router jasa marga ini turut serta memonitor kondisi jalan tol kita? Nah kalau nggak boleh tadi udah dijelasin ya Mbak ya, kenapa kok nggak boleh gitu kan, takut kenapa-napa. Tapi sebenarnya Iya, gimana sih Mbak? sebenarnya sih kalau Hmm, sekarang ini memang kebijakannya hanya untuk yang berkaitan saja ya, yang kita petugas yang berikan terkait ya. petugas terkait Hmm. saja. Dan apa namanya sejauh ini sih belum ada ini ya, belum ada keputusan lain untuk JID ini digunakan juga oleh roster-roster jasa marga yang lain karena saya yakin sih kalaupun kita kasih paling excitednya cuma sekali nih. Wih seru ya ngelihat, tapi nanti lama-lama juga nggak dipakai gitu kan, karena kan pasti bapak ibu roster sekalian pasti tersibukkan juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain di jasa marga kan. Ya tapi kalau misalkan ada keinginan untuk itu mungkin nanti bisa kami pertimbangkan Atau untuk memberikan. bisa main ke JMTC Oh mungkin iya ya. boleh lah main ke JMTC, mungkin ada yang belum tahu kita punya comment center yang keren itu, main-main lah. JLJ boleh main ya Betul, Mbak ya. boleh Nah di situ bisa dilihat sebenarnya ya bisa. terkoneksinya GID itu Bisa. di Kita di JMTC. JMTC itu kan ada kayak ruangan apa tuh namanya ya? Ruangan yang di atas itu loh. Jadi kayak ruang Teaternya itu teater ya. rumah. Nah, bisa ke situ untuk ngelihat apa namanya aplikasi GID secara live. Ya, roster yang belum pernah ke sana, silahkan main-main ke Nanti JMTC. menghubungi Pak Keren Dana, sih. Pak Dana, Pak JMTO. Dana ya. Nomornya di bawah ini. Oke, berikutnya Mas Erwin. Ini Mas Erwin pertanyaannya bagus juga. Mas Erwinnya boleh ditayangin nggak? Kameranya nyala nggak ya Mas Erwin? Mas Erwin boleh nanya langsung dong Mas Erwin. Biar ada yang interaksi langsung nih. Ini panjang soalnya pertanyaannya. Mas Erwin? Aduh, kalau panjang-panjang saya ini nih. Takut nggak nangkep Ya kok, pertanyaannya. tenang Mbak. Ada Mas Ani kan? Nanti Mas Ani kita panggil. Mas Erwin, main dong kameranya. Maksa. Nah, oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ya, makasih Bu atas kesempatannya. Jadi ini mungkin ini Bu mewakili para pengguna jalan ya, saya sering ditanyain sama teman-teman yang tahu bahwa kerja di jasa marga gitu ya. Jadi ini kan tadi Bu Gandes bilang kalau aplikasi GID ini terintegrasi dengan 1726 kamera. Nah, pertanyaannya tuh apakah kamera-kamera ini juga merekam keadaan lalu lintas setiap saat gitu. Kadang kan pengguna jalan misalnya yang lagi kayak ada kendala kecelakaan, kemudian untuk evidence untuk kayak mengajukan asuransi penggantian dan lain-lain kan butuh rekaman itu ya. Nah, saya sering ditanyain tuh itu cara aksesnya kayak gimana katanya gitu. Terus kalau pertanyaan dari saya sendiri, kalau misalnya semua CCTV ini merekam setiap saat, cara tim IT dan tim operasi untuk mengelola data sama penyimpanannya kan pasti butuh ruang yang sangat banyak ya, apalagi kan setiap saat gitu. Nah, penasaran aja sih gimana cara mengelola data dan menyimpannya seperti itu ya Bu. Kasih Bu, kasih Mbak Lina. Oke, terima kasih Mas Erwin. Nah, mungkin kalau tadi terkait akses ke rekamannya, memang saat ini kita merekam nih Mas Erwin. Cuma memang terbatas nih rekamannya. Jadi karena tadi yang seperti Mas Erwin sampaikan, jadi memang untuk merekam streaming video itu kan butuh kapasitas yang besar ya. Jadi dengan keterbatasan server yang kita punya, memang yang kita simpan itu beda-beda nih. Ada masa retensinya lah. Jadi retensinya itu kalau nggak salah 1 bulan. Nanti mungkin Mas Sani bisa tulis di chat room atau di open mic ya kalau misalkan saya ada yang salah ya. Kalau nggak salah ingat sih 1 bulan atau 3 bulan gitu. Jadi setelah itu kita hapus datanya.
Jadi yang bisa kita akses adalah data sebulan atau 3 bulan ke belakang. Nah, gimana cara meminta rekaman CCTV? Biasanya kita ini sih Mas Erwin melakukan persyaratan, karena data CCTV ini kan termasuk yang rekaman CCTV kan adalah yang konfidensial ya sebenarnya. Jadi biasanya butuh surat resmi ke Jasa Marga untuk untuk meminta akses tersebut gitu. Itu sih Mas Erwin. Biasanya juga kalau bahkan kepolisian juga kalau minta rekaman CCTV mereka bersurat tuh ke Jasa Marga untuk meminta rekaman ini. Jadi harusnya pihak lain kalau memang ada kebutuhan, misalkan tadi terkait asuransi kan berarti ada justifikasinya ya kenapa mereka meminta, itu biasanya nanti kita kasih sih ininya. Itu ada Sani menjawab, wih emang tim saya nih gercep. Sebenarnya hebat tuh tim saya sih, kalau saya sih biasa aja. Jangan gitu dong. Hebat juga, hebat John. Itu Keren kan jawabannya Mas Erwin? Keren kan? Iya, jelas Bu. Makasih. Maksa. Iya, keren. itu bisa dibuka Mbak Lina Bisa. Mas Sani. Sebentar ya kita lihat. Mas Sani, boleh nggak Mas Sani nih kita tambahin aja? Mas Sani tuh nyalain kamera nggak? Enggak ini ya. Jadi narsumnya 3. Kayaknya Mas Sani lagi double meeting kayaknya. Oh gitu. Jadi mau bagiin kursi di sini. Jadi kita lagi double meeting, dia kayak lagi double meeting. Malu-malu. Katanya masa retensi rekaman rata-rata 2 sampai dengan 4 minggu ya. Mas 2 sampai 4 minggu berarti sebulan udah ya. Ada tuh. Sebulan lah ya benar ya. Oke, Mas Sani diem di situ ya. Jangan di take out Pak, Mas Sani. Udah senyum-senyum. Oke. Makasih Mas Erwin, semoga cukup. Makasih Lina, makasih Bu Gandes. Iya, terima kasih Mas Erwin. Lagi ada yang bertanya dari Mas Alben. Mas Alben, boleh yuk Mas Alben Jetro nih. Alben nyala nggak ya kameranya? Oke, silakan. Ben bisa bertanya langsung. Selamat sore Bu Lina, Bu Gandes. Saya Alben dari Jet Roadster 2022. Iya, lagi di IT ya. Ini mah pura-pura nanya kamu. Pasti. Tanya langsung harusnya ya. Enggak dapat hadiah apa kalau yang nanya? Iya sih. Oh, pantesan. Oke, ada udang di balik batu. Yuk, apa meramaikan. Oke. Tanya Ben. Mas Alben. Izin bertanya Bu, untuk menghadapi peningkatan lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru nanti, bagaimanakah persiapan yang akan dilakukan di aplikasi JID? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Alben. Boleh nambahin ya kalau saya ada yang kurang. Jadi beberapa persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan adalah tadi salah satunya adalah menemukan teknologi traffic counting yang tepat, karena kemarin salah satu kekurangan kita pada saat arus mudik dan balik lebaran adalah kita tidak bisa memantau kendaraan yang masuk ke ruasnya Cipali dan yang keluar langsung dari ruasnya Cipali. Padahal itu informasi itu kita butuhkan. Nah, jadi kita mau memasang teknologi traffic counting di jadi perbatasan antara Palikanci dan Cipali dengan Japek. Nah, untuk pemasangan traffic counting tersebut dan di titik-titik lain sebenarnya tidak hanya itu. Jadi ada beberapa titik yang kita miss datanya. Nah, kita mau munculkan data tersebut di Natal nanti. Jadi intinya adalah kita butuh teknologi traffic counting di ruas jalan tol yang menghasilkan data yang cukup representatif untuk melihat kepadatan di ruas tersebut. Nah, sekarang nih yang sedang dikerjakan Mas Sani ini nih. Jadi kita sedang POC untuk menentukan teknologi mana di Ciawi. Jadi kita udah nyoba 3 ya Mas Sani ya, 3 teknologi di situ. Dan alhamdulillah sudah ada satu nih teknologi yang menghasilkan rata-rata akurasi di 94%-an dan itu kita sudah konfirmasi ke OMM dan sudah cukup baiklah untuk melihat kepadatan lalu lintas di ruas jalan tol, dan yang itu yang akan kita implementasikan supaya informasi terkait kepadatan di ruas-ruas tertentu segmen tertentu di ruas jalan tol bisa kita dapatkan pada saat nanti di Natal. Nah, itu di sisi devices yang kita pasang di lajur jalan tol. Nah, data-data tersebut kita integrasikan ke JID dan kita tampilkan. Jadi nanti ada semacam ketika di segmen tertentu data lalinnya itu di atas yang sudah
apa istilahnya ya Mas Ani ya, sudah sudah padat lah, Mm-mm. sudah padat, sudah yang di atas 0,8 misalkan PCR-nya, kalau diolah PCR udah di atas 0,8 itu kita munculkan di tadi peta digital itu sebagai alert bahwa di ruas itu sudah padat nih, perlu ada rekayasa lalu lintas tertunda. Kalau sekarang kan kita perlu lihat, baru kita tahu nih, jadi lihat di Google Maps terus baru kita tahu nih ini padat, terus baru tentuin rekayasa lalu lintas. Nah, kalau ini di peta digital ya yang ini, jadi begitu masuk langsung muncul alertnya. Itu Udah salah nggak pakai satu. eksternal lagi gitu Iya, ya. harapannya begitu. Nah, itulah yang hal-hal yang kita mau lakukan untuk menghadapi arus Natal dan Tahun Baru nanti. Doakan saja Mas Alban supaya lancar nih pekerjaannya Mas Sani dan tim. Oke. Dari Mas Sani ada yang mau ditambahkan nggak? Mas Sani bisa unmute, tolong dong panitia dibantu boleh nggak? Biar kita dengar suaranya Mas Sani yang memukau ini. Iya. Tambahin dong Mas Sani. Selamat siang Bu Gandes, Bu Lina. So far tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Gandes sudah cukup lengkap sih Bu Lina. Terima kasih. Say. Oke, thank you Mas Sani. Ben, semoga cukup membantu jawabannya, memahami untuk pertanyaan tadi. Thank you untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya ini juga bagus nih pertanyaannya. Katerina mana Katerina? Kameranya nyala dong pasti. Boleh di up juga? Ya. Ayo Katerina tanya langsung. Izin Bu Gandes dan Bu Lina, makasih kesempatannya. Saya mau tanya, ini untuk sistem JAI ini kan bagus banget dan sangat-sangat bermanfaat untuk jasa marga. Nah, apakah ada kemungkinan untuk komersialisasi sistem ini gitu ke BUJT lain? Kayak gitu, karena ini peluang bisnisnya besar gitu Bu kayaknya. Terus kalaupun ada, atau ini memang khusus buat jasa marga aja gitu. Terus kalau misalnya ada, apakah seperti apa mekanismenya? Apakah sistemnya yang dijual atau mereka akan menggunakan jasanya jasa marga gitu untuk mengoperasikan pemantauan lalu lintas BUJT lain? Kayak gitu sih Bu. Terima kasih banyak. Iya, oke. Wah, ini udah memikirkan ini ya. Kayaknya nih bisa dikomersialisasi nih Mbak JID nih karena keren gitu. Bisa nggak kita jual ke BUJT lain Mbak? Oke. Jadi memang GID ini kan sangat membantu ya dalam proses penanganan lalu lintas, tapi dia itu beyond SPM sebenarnya GID ini. Jadi kita punya GID ini bukan untuk memenuhi SPM, tapi kayak untuk memberikan servis yang di beyond SPM gitu kan. Nah, yang lagi mengkomersialkan ini adalah JMTO sebenarnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, IT itu sebenarnya kan di belakang nih menyediakan sistemnya. Nah, yang maju di depan tuh nanti rencananya JMTO sih yang untuk menawarkan. Sebenarnya bukan GID-nya yang ditawarkan, tapi layanan Senkomnya. Jadi one stop gitu ya? Iya, jadi layanan Senkom yang ditawarkan oleh JMTO dengan memanfaatkan GID ini sebagai sistem yang dipakai oleh petugas Senkomnya JMTO untuk memberikan layanan-layanan yang lebih daripada Senkom biasa. Jadi yang kita komersialkan bukan aplikasi GID-nya, tapi layanan Senkomnya yang menggunakan aplikasi GID ini sebagai platform mereka dalam melakukan pelayanan mereka sehari-hari. Mungkin begitu Mbak Katerina ya. Katerina. Oke. Jadi mungkin ini salah satu added value yang ditawarkan JMTO ketika mengikuti tender operasi jalan tol BUJT lain gitu ya Mbak ya. Kira-kira gitu. Semoga cukup menjawab Katerina. Siap, sangat menjawab Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, berikutnya, wah, Pak Denny ini pertanyaannya panjang nih. Pak Denny, boleh nggak? Nyalakan ya Pak Denny ya. Pak Den? Nah, Ya. Ya, selamat ulang tahun ya Pak Den. Oh iya, happy birthday Pak Denny. Ini pasti ngincar ini ya. Ngincar ngincar muk kayaknya nih. Saya pengumpul hadiah pertanyaan.
Makanya nanya. Oke Pak, selamat ulang tahun dan silahkan bertanya Pak. Iya, tadi banyak ya. Iya banyak Pak. Saya ini lagi baca. bacain Pak pertanyaan Bapak. Saya lihat dulu ya, ntar saya lupa. Oh ini sih usul Bung Gandes. Ini tadi keren banget lah apa semua Terima kasih loh inovasinya Pak ya Dedi. terkait dari mulai dari tadinya map jadi JID. Saya tuh sering pakai JID juga, tapi yang JDID buat belanja. Oh ternyata Buat nggak cuma belanja. wanita yang suka belanja di e-commerce, lelaki juga. Saya baru tahu Pak Dedi. Jadi saya satu langkah lebih dari JID ke JDID. Jadi gini, usulan aja. Jadi kan kalau tadi saya dengar gitu kalau koreksi kalau salah ya. Kalau untuk kendaraan operasional kan sudah ada apa tadi dipasang GPS ya. GPS. Nah, saya kepikiran sih, udah lama sih sebenarnya kepikiran kalau misalnya kendaraan patroli itu dipasang dashcam di situ, atau kalau lebih lebih lanjut lagi misalnya kamera 360 yang fungsinya juga dia bisa apa? Online langsung gitu ya, bisa semua pun mantau di situ. Yang fungsinya untuk surveillance dan juga mungkin bantu pemeliharaan nih. Jadi saya kebayangnya dia bisa kayak apa ya, kayak smart CCTV juga, yang dia bisa cepat dengan mengcapture misalnya kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan jalan tol, misalnya jalan berlubang atau apa, langsung ke capture itu. Kan si patroli kan bolak-balik terus ya, kerjanya bolak-balik. Nah itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk kita bisa bantu itu juga, monitoring kondisi jalan tolnya gitu di situ. Jadi mungkin nanti anggarannya JMTO bisa agak dikurangin nih untuk monitoring karena udah sebagian diambil oleh patroli gitu kan, atau JMTO-nya bayar ke Jasa Marga gitu kan. Aduh Pak Yoga nanti ini Pak sensitif nih Pak karena monitoringnya udah diambil alih, tapi kan jadi lebih efisien ya menurut saya ya. Ya pasti jadi lebih efisien gitu kan. Dan itu lagi dan langsung saat itu juga gitu kita tahu gitu kan. Sayang jadi koordinatnya udah dapat, segalanya udah dapat, tapi bisa diperluas lagi ke situ. Satu itu. Kedua, apa ya tadi ya? Oh ini, yang tadi hubungan dengan resource-nya kalau bisa mungkin diperluas gitu ya, terkait ini. Kita bisa undang eksternal untuk bisa masuk ke sini juga. Saya kepikiran gitu, jadi pengguna jalan tol ikut bantu Jasa Marga gitu. Dia melaporkan sesuatu gitu kan, bisa masalah lalu lintas, bisa masalah juga tadi masalah apa pemeliharaan jalan dan lain-lain gitu, yang dia nanti masuk ke aplikasi dan dia dikasih reward berupa poin gitu. Nah poinnya itu nanti bisa misalnya dibelanjakan ke rest area misalnya, jadi salah satu diskonnya untuk ke rest area juga. Jadi secara bisnis tuh tadi efisiensi juga gitu, udah dibantu sama eksternal. Kita kan bayangin ya ratusan mobil atau ratusan ribu mobil yang bisa kita berdayakan, itu kan akan mengurangi banyak cost kita di situ ya untuk monitoring segala macam yang tadinya sifatnya harus kita sediakan khusus gitu kan. Dan kedua, kalau digabungkan dengan rest area, ya bisa jadi meramaikan rest area juga gitu kan. Jadi kayak kita mendorong pengguna jalan tol untuk masuk ke rest area. Itu kedua. Yang ketiga, nah ini terkait VMS ya. Saya tuh baru akhir-akhir ini baru tahu bahwa VMS itu ternyata bukan warnanya kuning aja gitu ya. Ternyata bisa segala macam gambar bisa masuk di situ gitu kan. Saya pikir tadinya dari dulu tuh VMS itu cuma kuning dan dot-dot besar gitu aja gitu kan. Nah saya dulu waktu zamannya masih pernah buat konsep untuk bikin iklan digital di jalan tol gitu kan. Nah boleh nggak kira-kira kalau VMS itu diselipin sedikit-sedikit gitu. Kan kalau sekarang udah ada iklan layanan masyarakat yang masuk ke situ ya. Nah, mungkin juga apakah dimungkinkan kalau misalnya iklannya komersial yang sifatnya statis gitu, nggak gerak, tapi berulang, yang mungkin itu juga bisa salah satu bisa untuk menambah pendapatan dan mengurangi tadi kos-kos untuk misalnya pemeliharaan VMS-nya gitu. Jadi nanti mungkin VMS itu jadi bukan kos lagi gitu, tapi jadi sumber pendapatan. Mungkin itu dulu Bu Gandes, beberapa ide-ide aja Bu Gandes, dan itu juga Sani, Pak Sani, nanti ini lawan main saya di tenis, tenang aja. Iya, ini sering izin Pak buat main tenis bareng Bapak. Ya.
Sama bareng Pak Ari MLJ. Jadi sukses terus ya Bu Gandes. Siap-siap. Kita sama-sama di bulan Juli lahirnya. Iya. Mudah-mudahan sukses. Aduh, kita Amin. sama-sama Cancer ya Pak, Cancer. Sama-sama Cancer gitu. Itu mungkin dari saya Bu Gandes. Iya. Siap, terima kasih banyak Pak Denny untuk masukan-masukannya. Siapa well noted untuk yang nomor dari semua usulan itu Pak, yang 3 itu. Jadi yang pertama penambahan dashboard cam ya di petugas patroli, kami pelajari lebih lanjut Pak untuk idenya tersebut. Kemudian yang yang terkait menerima informasi dari pengguna jalan dengan insentif itu. Nah, kalau sekarang sebenarnya untuk tadi Pak seperti yang saya sampaikan, kalau aplikasi yang ke pengguna jalan kita optimalkan di Travoy. Dan di Travoy itu sebenarnya sudah ada tuh Pak menu untuk si pengguna jalan memberikan laporan terkait layanan, baik itu ada kecelakaan, komplain, dia ada masalah, itu bisa masuk di situ semua. Cuma memang tadi Pak yang reward itu kita belum ada tuh. Nah, mungkin karena itu ya, jadi yang masuk itu banyaknya komplain-komplain. Tapi komplain itu sebenarnya bisa jadi ini kita juga sih perbaikan kita ke depannya, karena kan yang dia ini kan masalah yang kita tidak bisa meet kebutuhannya dia ya. Nah, tapi tadi Pak yang misalkan mereka ada laporan yang bukan masalah mereka, misalnya mereka melihat kendaraan mogok terus mereka melaporkan gitu. Nah, itu yang kita belum ke situ tuh Pak. Nanti mungkin itu kami pelajari juga Pak Denny untuk usulan memberikan insentif ke pengguna jalan yang memberikan laporan informasi yang berguna buat kita melalui Travoy tadi. Kemudian yang ketiga yang memanfaatkan DMS untuk iklan. Kalau sejauh ini Pak Denny setahu saya dari SE yang dikeluarkan oleh direksi itu masih ada iklan belum masuk di situ tuh untuk hal-hal yang bisa ditampilkan di DMS. Tapi mungkin nanti bisa saya sampaikan ke yang unit terkait nih Pak, ke OMM untuk yang itu kan otorisasi di OMM itu Pak wewenangnya apa-apa saja yang perlu yang bisa ditampilkan di DMS. Nah, nanti kami sampaikan ke OMM Pak untuk kami coba evaluasi kembali apakah untuk yang dimanfaatkan sebagai media iklan bisa kita lakukan atau tidak. Mungkin itu Pak Denny. Terima kasih banyak tapi Pak untuk usulan-usulannya Pak, kami pelajari lagi Pak. Dan kami follow up. Terima kasih Gandes, Lina, Sani, banyak. Terima kasih Pak Denny. Nanti ya Pak, MOOC-nya diulang tahun. Siap. Oke, lanjut ya. Dari Mas Farizul CMTO. Oke, ini saya bacakan ya karena udah sore juga. Ini saya bacakan Mas Farizul CMTO menanyakan bagaimana prosedur yang dilakukan dari GID bila ada laporan dari pengguna jalan melalui aplikasi Travoy. Apakah akan termonitor juga dari GID atau bagaimana Bu? Terima kasih Mas Farizul. Mungkin Mas Sani bisa tolong bantu Mas yang ini alurnya ini. Oke, baik izin Bu Gandes, Mbak Lina. Kaitannya dengan Travoy, jadi Travoy saat ini integrasinya adalah dari GID menginformasikan ke Travoy, tapi dari Travoy ke GID masih belum. Nah, namun dashboard Travoy dan dashboard GID itu kan dalam satu lingkup di JMTC ya. Jadi yang terjadi sekarang itu ketika ada informasi dari pengguna jalan melalui Travoy itu masuk ke dashboard. Nah, setelah dashboard itu baru teman-teman di JMTC melakukan evaluasi nih kaitannya apakah misalnya butuh bantuan gitu ya. Berarti nanti akan diteruskan ke Senkom terdekat, butuh direct dan sebagainya atau menginformasikan gangguan lalu lintas. Nah, itu baru nanti dimasukkan ke GID informasi seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Lina, Bu Gandes, terima kasih. Nah, karena belum ada integrasi jadi integrasi baru satu arah nih dari GID ke Travoy. Nah, dari Travoy ke GID-nya memang belum ada. Nah, nanti mungkin bisa kita masukkan sebagai tahapan enhancement berikutnya ya Mas Sani untuk ini. Terima kasih loh masukannya Mas Farizul. Oke, makasih Mas Farizul. Tadi pertanyaan sekaligus masukannya. Lanjut ke JMTM Sopiani, Bapak ya? Sopiani ya, semoga saya nggak salah. Terkait lokasi kamera etle di seluruh jalan tol Jasa Marga, apakah bisa dimasukkan ke aplikasi GID terkait titik-titik lokasinya maksudnya? Itu sudah ada untuk lokasi-lokasi yang CCTV speedcam di GID tadi muncul di peta digital tadi. Jadi di peta digital tuh nanti kelihatan lokasi yang CCTV speedcam itu ada di mana.
Mbak Lina. Oke, ini Pak Sopiani. Pak Sopiani. Ya, ini yang dimaksud GID kan, Pak, bukan Travoy kan? Nah, kalau Travoy itu kayaknya kesannya mau ngasih tahu gitu ya. Kalau Ada Travoy titik di memang situ. kalau Travoy memang tidak kita infokan titik pastinya karena memang sengaja kita tidak informasikan. Ini cukup khusus untuk roadster saja nih kita informasikan. Tapi kalau untuk ke pengguna jalan yang lain memang kita tidak informasikan secara detail karena ya khawatirnya mereka tertib di titik itu tapi melanggar di tempat lain kan, jadi tidak aman jalan tolnya. Jadi harapannya sih ini mengencourage semua pengguna jalan tol untuk selalu tertib berkendara di jalan tol. Supaya surprise gitu ya. Tiba-tiba ada surat tilang datang gitu. Takut kita. Oke. Lanjut dari HCD Pak Imam. Apakah teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi transaksi di gerbang tol sehingga dapat membantu perhitungan pendapatan dan dapat secara cepat dan akurat diketahui pendapatan tol ruas ini salah satu ruas atau ruas yang lain? Kalau sekarang GID itu kan sebenarnya kalau untuk pendapatan tol data utamanya ada dari sistem ETC atau Electronic Toll Collection. Jadi kalau untuk mendapatkan yang paling cepatnya sebenarnya lebih di sistem ETC ini. Nah, memang kalau sistem ETC-nya Jasa Marga saat ini belum ada dashboard yang menampilkan data yang akurat untuk semua ya. Jadi secara real time kita bisa tahu volume lalu lintas sama pendapatan tol. Nah, ini yang sedang timnya Pak Sani mau kembangkan nih ke depannya. Cuma memang tidak masuk di JID. Nanti JID ini hanya menerima datanya saja, tapi tidak rinci secara gelondongan yang muncul di JID. Tapi kalau untuk rincian nanti ada di sistem lain yang di sistem ETC ini untuk dashboardnya, dan itu kita bangun nanti rencananya via data warehouse-nya yang kami sedang bangun bersama. Sebenarnya masalahnya data pendapatan tol dan volume lain adalah data itu kan terpencar di gerbang yang banyak, scatter di seluruh Jasa Marga ini, karena itu yang perlu kita tarik satu-satu untuk masuk ke data warehouse kita supaya datanya dan bisa real time dilihat. Nah, itu yang sedang dibangun nih oleh timnya Pak Sani dan tim. Mudah-mudahan sih target kita agak lama sih ini karena panjang memang perjalanan untuk ini. Jadi mencari di tahun depan sih kalau yang untuk yang dashboard monitoring volume lalu lintas dan pendapatan tol. Ini tapi pembicaranya sudah dari tahun ini ya Pak Sani, dari awal tahun, malah dari tahun lalu. Cuma memang kita identifikasi dulu nih di masalahnya ada di mana, kenapa sampai sekarang belum bisa, kemudian kita perbaiki satu-satu. Oke. Semoga cukup menjawab Pak Imam. Lanjut dari RTT RO2 Pak Agus Hartoyo. Agus Hartoyo pertanyaan panjang. Boleh nggak ditampilin Pak Agus? Kameranya boleh? Semoga nyala kameranya Pak Agus ya. Nanti ya kameranya. Oke. Saya bacakan ya. Kami sudah mensosialisasikan ke jajaran Dirlantas Polda, Polda Jateng maupun Satlantas, Dishub maupun stakeholder lainnya dan sebagian pengguna jalan saat arus mudik balik Lebaran untuk memudahkan pemantauan agar mendownload aplikasi Travoy. Namun mungkin ini untuk perbaikan di Travoy ya, ada beberapa item yang harus kembali login akun Travoy untuk pengguna jalan seperti cek saldo, struk digital, top up. Yang kami tanyakan agar pengguna jalan mudah untuk mendapatkan top up perlu peta lokasi top up yang selalu dibutuhkan pengguna jalan, dan item perlu ditambahkan lokasi bengkel resmi, kendaraan, dan hotel, serta khusus lokasi hotel terdekat dan hotel lainnya agar bisa dilakukan jasa layanan pesanan yang dikelola oleh JMRB masing-masing area sehingga dapat mendapatkan pendapatan lain. Jadi harapannya nanti dapat ada pendapatan lain, misalnya jasa layanan hotel. Oke. Panjang ya pertanyaannya ya. Oke. Mungkin jawabannya gini. Jadi kalau untuk yang Travoy ini enhancement-nya, jadi selama ini kan kita membangun aplikasi yang untuk pengguna jalan kita itu based on kebutuhan kita nih. Jadi kita menebak-nebak, oh pengguna jalan butuhnya ini, oh pengguna jalan butuhnya ini. Nah, itu tuh yang sekarang Travoy jadi sekarang menu-menunya adalah berdasarkan kebutuhan kita nih. Nah, kemarin tuh kita berpikir kita perlu sih tahu sebenarnya
pengguna jalan tuh butuhnya apa sih dari aplikasi kita. Nah, untuk yang ini mungkin nanti akan kami catat Pak Hartoyo, tapi untuk pengembangannya kita sedang meng-hire konsultan untuk melakukan survei ke pengguna Iya. jalan kita terkait mereka tuh sebenarnya butuh apa sih dari mobile app-nya Jasa Marga, informasi Pain-nya apa sih? mereka ya, yang Iya. bener-bener pain-nya mereka, Iya. bukan kita pikir itu pain Iya, mereka ya betul, Mbak. betul supaya mobile apps kita lebih tepat guna ke pengguna jalan. Jadi itu yang sedang kita lakukan dan insya Allah di tahun ini sekarang lelangnya sedang jalan ya Mas Hani ya. Jadi mungkin dalam 1-2 bulan lagi nanti konsultasi sudah jadi. Nah, rencananya nanti hasilnya itu akan ada di akhir tahun yang akan kita kembangkan sebelum Lebaran tahun depan ya Mas Hani ya. Targetnya ya. Nah, Jadi gitu. akan ada upgraded version dari Travoy lagi dengan mungkin fitur yang lebih fitur yang lebih lengkap. sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan kita gitu. Jadi kalau untuk Travoy karena itu adalah aplikasi untuk pengguna jalan, kami fokusnya di kebutuhan pengguna jalannya. Oleh karena itu kita melakukan survei dengan bantuan konsultan. Jadi surveinya juga nggak yang survei ngasih form terus kita kasih ke pengguna jalan ngisi karena seringnya kita tuh nggak tahu apa yang kita butuhin kalau nggak dipancing dengan trigger yang tepat. Nah, makanya kita butuh konsultan yang berpengalaman untuk menggali itu tuh. Jadi dapat nih deepnya si pengguna jalan tuh sebenarnya butuh apa sih dari aplikasi Jasa Marga, jadi dari aplikasi jalan tol. Nah, itu yang rencananya mau kita tampilkan nanti ke depannya di Travoy gitu. Jadi kalau yang ini kan lebih kayak untuk yang bisnis-bisnisnya JMRB, nah itu nanti akan ada di apa namanya istilahnya enhancement lain nih yang untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya JMRB dan JMTO seperti itu. Ya, jadi mungkin itu tadi betul Pak bisa menjadi suatu apa ya layanan yang bisa dijual gitu kan, tapi supaya mereka mau pakai kan harus ada ya membuat mereka tertarik dulu nih untuk menggunakan Travoy. Nah ini yang sedang disurvei oleh teman-teman dari IT. Oke. 2 pertanyaan terakhir ya. Setelah itu kita mau lanjut Kahut. Kahut juga ada hadiahnya loh. Nanti dari GMTO Pak Oli Solihudin. Tadi kayak ini terkait data CCTV tadi nih Mbak. Ketika data hanya disimpan 1 sampai dengan 3 bulan dan kalau ternyata yang dibutuhkan setelah masa retensi datanya sudah terhapus, apakah masih bisa dilacak dan apa yang perlu dengan metode tertentu serta berapa lama waktu yang dibutuhkan mungkin untuk melacak tadi ya. Selanjutnya apakah ada SPM terkait penyajian data? Oke, jadi tadi udah dikoreksi sama Pak Sani ya. Jadi data retensi itu kurang lebih 2 sampai 4 minggu. Jadi tergantung dari kita kan biasanya ngumpulin tuh di satu ruas di satu server pool, bukan server pool, jadi server si CCTV-nya itu. Nah, kemampuan retensi ini tergantung dari jumlah CCTV yang terpasang di ruas tersebut. Nah, biasanya kalau di dalam kota yang Jabodetabek karena jumlah CCTV-nya sudah cukup banyak, biasanya hanya 2 minggu tuh maksimal. Nah, kalau sudah terhapus otomatis, apakah masih bisa dilacak? Aduh, unfortunately tidak. Jadi kalau sudah terhapus ya hilang gitu kan. Jadi makanya kadang kalau misalkan mintanya tuh datanya sudah 2 bulan atau 3 bulan tuh bukan kitanya nggak mau ngasih, tapi memang datanya tidak ada yang bisa dikasih. Jadi mohon maaf nih. Dan kenapa kita bisa hapus otomatis? Karena memang tidak ada di SPM. Untuk kita harus menyimpan data selama 2 atau selama setahun gitu. Kita harus menyimpan data rekaman CCTV. Nah itu nggak ada sih di SPM. Jadi masih aman. Jadi secara SPM sih tidak melanggar. Oke, jadi itu sebabnya ya kenapa. Jadi itu otomatis menjawab pertanyaan terkait SPM tadi ya Mbak ya. Nggak ada waktu yang ditentukan. Mas Hani, ada yang mau ditambahkan? Nah, cukup. Udah terlihat dari mulutnya. Cukup katanya. Oke, terakhir dari JMTO Sumo Surgem. Nggak ada namanya loh. Oke. Apakah kamera speed sudah dikalibrasi dan untuk WIM apakah sudah bisa sebagai alat bukti penindakan karena selama ini dasar penindakan adalah timbangan manual. Jika sudah bisa maka kita akan lebih irit dalam operasional odol karena aplikasi bisa kita serahkan ke PJR dan bisa menindak sewaktu-waktu. Nah ini yang berikutnya nih tadi sama nih dengan masukan dari Pak Denny ya Mbak. Net BBM mahal mobil patroli dilengkapi monitor sehingga observasinya bisa berkurang. Oke. Kalau untuk kamera speed kita sudah dikalibrasi dan sudah dapat sertifikasi untuk yang CCTV kamera speednya. Nah untuk yang sebentar yang udah disertifikasi itu benar ya kan ya yang CCTV speed ya yang sudah disertifikasi. Yang WIM Mbak yang udah tersertifikasi. Kenapa?
Yang yang sudah tersertifikasi itu WIM, Mbak. Oh, yang WIM ya, kebalik. Yang WIM. Yang WIM, kalau yang CCTV speed cam itu sudah sertifikasi tapi dari pabrikannya ya kalau nggak salah. Betul, ya. Nah, betul jadi Bu Gandes. sertifikasi by pabrikan dan memang kita kalibrasi pada saat pemeliharaan kalau nggak salah ya San. Betul, betul Bu. Jadi kita lakukan kalibrasi rutin ketika melakukan pemeliharaan rutin Pak. JMTO Sumo dan Surgem. Kemudian apakah alat dari WIM ini sudah bisa dijadikan sebagai dasar penindakan? Sejauh ini sih yang kita lakukan adalah melakukan pengiriman data ke adlay-nya kepolisian dari hasil data-data data-data pelanggaran yang dikumpulkan dari WIM yang kita pasang di sepanjang jalan tol. Nah, apakah ini bisa dijadikan alat dasar itu sejauh yang saya dengar sih dari kepolisian belum melakukan penindakan ya kalau untuk yang WIM ya, barunya yang speed cam ya, Pak Sandi? Betul Bu Gandes, kalau yang untuk speed cam itu udah dilakukan penindakan, kalau yang untuk yang dari luar panitia mungkin bisa di ya deh kayak itunya Sani yang kecil mikrofonnya ya San. Ya, halo? boleh diulang? Izin Bu Gandes dan Bu Lina, udah kedengaran-kah? Sudah kedengaran-kah? Halo? Sebentar Mas Sani. Di Oke. sininya nggak kedengeran. Tapi buat yang lain kedengeran sih. Mungkin Mas Sani lanjut aja dulu Mas Sani. Oke. Jadi kalau untuk yang speed cam kita sudah lakukan penindakan ya lewat Polda Metro. Terus untuk yang WIM itu sifatnya sosialisasi, kalau nggak salah sampai sosialisasi, bukan Des, seperti itu. Tapi tetap dikirim surat itu ya, surat konfirmasi dan sebagainya, seperti itu. Oke, kalau yang apakah bisa dipakai atau enggak, nanti mungkin kita tanyakan ke kepolisian ya, karena itu hak prerogatifnya kepolisian sih untuk melakukan penindakan ini. Oke, makasih banyak Mbak Gandes dan Bapak Ibu roster yang telah memberikan pertanyaan.